Hai hai, balik lagi sama gue Dika. Jadi hari ini gue mau sharing-sharing aja, nyantai. Dan selamat datang di episode perdana Tech News. Dari namanya aja udah Tech News ya. Jadi gue bakal share seputar berita-berita perkameraan dan juga mungkin sedikit gadget-gadget yang menarik perhatian gue. Ya paling kalau ada misalnya rilis-rilis kamera baru ataupun gadget-gadget baru yang menarik buat fotografi maupun videografi, bakal gue share di sini pendapat gue dan juga mungkin reaksi-reaksi gue. Dan gue ngebuat ini biar kalian gak ketinggalan update berita-berita teknologi atau kamera yang terbaru. Dan gue juga gak ketinggalan sih, jadi biar gue tetap rajin lah bikin-bikin konten. Oke, berita yang pertama, jadi mungkin sekitar 2 mingguan lalu, Sony baru aja ngerilis kamera pocket yang dikhususkan untuk vlogger. Dan ini tuh bentuknya mirip-mirip kayak kamera sebelumnya, yaitu Sony ZV-1, tapi sayangnya bukan upgrade-nya ya. Jadi kayak emang beda versinya aja, namanya itu Sony ZV-1F. Sebelum gue bahas Sony ZV-1F ini, jadi gue sebenarnya udah pernah nyoba yang Sony ZV-1. Itu kayak kamera pocket yang dikhususkan buat konten kreator dan vlogger gitu. Dan kayak gue pernah review itu di channel Elora Kamera, kalian bisa cek aja, nanti linknya mungkin gue kasih ya di atas. Kalian cek aja itu kamera menurut gue oke sih. Kamera ini punya spek-spek yang mirip lah sama yang Sony ZV-1 ya. Cuman di Sony ZV-1F ini lensanya udah fix di 20mm f2. Kan kalau di Sony ZV-1 itu dia lensanya 28-70, jadi bisa di zoom gitu. Ekuivalennya ya ini ya, 28-70 di full frame. Jadi bisa di zoom-zoom gitu. Kalau ini nggak bisa, jadi ya agak-agak kurang dikit kalau misalnya kalian mau take-take yang jauh. Cuman emang target marketnya Sony yang ini sih lebih ke anak-anak muda gitu ya, masih ngevlog pakai HP, biar beralih ke kamera ini karena ukuran sensornya yang lebih gede dari HP. Jadi kalau dari image quality pasti lebih bagus dan lebih banyak fiturnya juga. Ukurannya juga beda dikit lah, sedikit lebih kecil. Untuk fiturnya Sony ZV-1F ini kalau dibanding sebelumnya mirip-mirip. Kayak baterainya sama, layarnya sama, terus kualitas videonya juga sama di 4K 30 fps. Dan juga autofocusnya yang udah pasti sama-sama cepet ya. Ya, autofocus Sony gak usah ditanyain lagi lah, udah pasti cepat buat video. Yang tadi gue bilang paling bedanya di focal length-nya aja, sama dia nggak ada ND filternya kalau di Sony ZV-1F ini. Kalau di ZV-1 tuh dia ada built-in ND filter, jadi enak kalau kalian shoot di tempat-tempat yang agak keterangan, itu bisa otomatis redup gitu. Jadi bisa pakai f yang lumayan besar di luar ruangan. Menurut kalian gimana? Kalian tertarik nggak beli ZV-1F? Atau mungkin kalau punya duit mending beli ZV-1 aja? Karena kalau dilihat-lihat dari harganya sih, kayaknya beda, kalau nggak salah 100-200 dolar ya, seingat gue ya. Beda 100-200 dolar dari Sony ZV-1. Lebih murah lah Sony ZV-1F ini ya. Mungkin gara-gara nggak ada lensa zoomnya dan nggak ada ND filternya, jadi ya agak dipangkas sedikit. Tapi buat kualitas sih, kalau gue lihat dari video-video review, mirip-mirip. Menurut kalian lebih worth it mana? Beli Sony ZV-1 atau ZV-1F? Nanti kasih tahu gue aja di bawah ya. Next, berita selanjutnya datang dari tidak lain tidak bukan Apple. Mungkin seminggu sebelum video ini rilis, jadi Apple ngeluarin 2 varian iPad. Dan ini mereka cuman ngerilis video di YouTube channelnya. Kayak promotional video gitu, nggak pakai presentasi yang kayak rilis iPhone kan pakai presentasi keynote gitu namanya. Dan nggak ada Apple event lah buat rilis 2 produk ini. Karena ya pas gue lihat trailernya juga sih, ya wajar lah. Karena emang fiturnya ya berubah-berubah dikit gitu. Nggak terlalu wow banget gitu yang diumumin. Produk pertama yang mereka umumin tuh iPad generasi 10. Jadi ini upgrade dari iPad generasi 9. Sekarang dia layarnya udah full. Udah mirip-mirip banget lah sama ini nih. iPad mana nih? Nih, iPad Air di belakang gue nih. Mirip, layarnya full. Dan kamera belakangnya juga cuma satu. Cuman mungkin yang ngebedain pasti seri warnanya beda ya. Itu yang paling kelihatan. Kecuali yang warna-warna netralnya. Dan pas pertama kali ngeliat itu, gue tuh kayak mikir, aduh gue nyesel nggak ya beli iPad Air 4 ini? Yang gue baru review kayaknya bulan lalu. Aduh gue nyesel nggak ya? Pas gue nonton sampai habis sih kayaknya nggak terlalu nyesel. Karena emang ada beberapa fitur yang ditambah ya. Kayak tadi ya, layarnya lebih bagus. Dan udah kayak full screen gitu, nggak ada home button lagi. Apple tuh agak-agak pas ngupdate iPad yang 10 ini. Jadi ya mungkin sama dari portnya, dia sama-sama pakai USB-C ya buat ngecas. Cuman iPad generasi 10 ini dia cuma support Apple Pencil generasi 1. Yang dimana kalau ngecas Apple Pencil itu harus masih pakai Lightning. Dan mereka tuh jual juga adapter Lightning, kayak adapter ya Lightning to USB-C. Jadi buat ngecas gitu pennya. Jadi kayak Apple gimana nih? Kayak nanggung gitu.
produk yang nanggung. Kayak misalnya mungkin kalian kalau mau beli itu ya buat entertainment aja, nggak usah buat yang serius-serius ya. Tapi kalau mau hemat budget juga nggak apa-apa. Nah, ini buat budget juga ada kabar menyedihkan lagi. Kabar buruk lah, bukan kabar menyedihkan. Ada kabar buruk lagi buat Apple fanboy. Dulu kan harga iPad basic tuh semuanya sama ya, di $329. Nah, sekarang pas Apple ngeluarin iPad generasi 10 ini, dia harganya naik. Jadi $449 tuh, lumayan naiknya. Ya $100 ya ada. Ya kayak ini iPad udah jadi nggak murah lagi. Jadi kalau dirupiahin tuh 449 tuh kayak 6,9 jutaan lah ya mengikuti kurs hari ini. Dan itu harganya tuh udah mepet-mepet. Kalian kalau beli 8 jutaan udah dapat iPad Air 5 dengan chip M1, memorinya 64 GB. Nah itu lumayan tuh. Mending kalian ambil itu aja dibanding iPad generasi 10 ini. Gua tidak merekomendasikannya. Itu menurut gua. Atau mungkin iPad Air 4 aja, sekarang mungkin udah lebih murah. Dan juga iPad generasi 10 ini punya support kayak Magic Folio Keyboard. Nah itu tuh ada produk baru lagi dari Apple yang khusus buat iPad generasi 10. Kayak Magic Keyboard, sebenarnya lebih kayak ke, kalau kalian pernah tahu Logitech Combo Touch, kayak gitulah. Bisa ditempel di case-nya, terus habis itu bisa dicopot gitu. Kayak laptop-laptop, apa ya? Mungkin kayak Microsoft Surface ya, kalau Windows ya. Tipe-tipenya kayak gitu. Jadi ya ini produk baru lagi. Mungkin emang strateginya Apple kayak gitu ya. Mungkin kalian beli iPad-nya murah, tapi aksesorisnya tuh lumayan lah menguras isi dompet. Nah itu aja buat iPad generasi 10. Selanjutnya ini lumayan menarik, tapi nggak yang wow banget gitu. Yaitu ada iPad Pro dengan chip M2. Jadi ini iPad Pro yang dirilis tahun ini ya, tahun 2022. Jadi MacBook Air yang kemarin kan tuh udah pakai chip Apple M2 ya, dan itu katanya berapa persen lebih cepat gitu daripada yang M1. Tapi menurut gua kalau misalnya kalian pakai M1 sih, dari review-review ya, buat kalian para fotografer atau videografer, M1 aja tuh udah kencang banget, udah cukup buat ngedit-ngedit video di Final Cut, di Premiere Pro. Itu cukup banget sih. Ya mungkin M2 kalau dibanding-bandingin lebih cepet dikit, itu sih dari review-review yang pernah gua tonton di YouTube. Dan update-nya juga cuman itu aja, nggak ada update yang lain, fisiknya masih sama. Paling yang menarik tuh ada satu pas gua ngeliat video presentasinya, yaitu ada aplikasi DaVinci Resolve buat iPad. Dan ini gua kayak, wah, gua kira pertama kan pas nonton itu aplikasinya LumaFusion ya, karena itu kan lumayan terkenal ya buat iPad. Jadi kalian bisa ngedit video lebih profesional di iPad, dan mungkin color gradingnya, kalau ada fitur color gradingnya yang mirip-mirip kayak versi desktopnya, mungkin wah lebih enak. Color gradingnya bisa lebih portable di mana aja kalau kalian bawa iPad. Mungkin di lokasi syuting ataupun abis nge-shoot langsung nyoba-nyoba sedikit ya, transfer filenya ke iPad terus kasih load, atau kalian grading sendiri. Semoga aplikasi DaVinci ini ya mirip-mirip lah kayak aplikasi versi desktopnya. Sebenarnya DaVinci Resolve itu buatan dari Blackmagic Design, dan dia itu salah satu aplikasi yang sering banget digunain profesional buat color grading, karena emang beda sama color grading di Premiere ataupun di Final Cut Pro. Sama yang satu lagi tuh, experience pakai Apple Pencil ini kayaknya katanya bakal beda di iPad Pro dengan chipset M2, tapi kalau gua lihat sih orang pakai Apple Pencil gitu-gitu aja ya, experience-nya ya udah enak gitu, yang biasa aja udah enak, nggak harus pakai chipset. Ya gua nggak tahu bedanya apa juga. Menurut kalian gimana nih dua produk iPad ini nih? Kalian tertarik nggak beli salah satu dari sini, atau mungkin mending beli iPad yang sebelum-sebelumnya aja karena harganya lebih terjangkau? Kalau menurut gua ya iPad generasi 10 yaitu kayak bisa di skip ya. Kayak agak-agak nanggung gitu. Buat gue sih agak-agak nanggung. Kalau yang M2 sih oke sih, tapi kalau kalian udah punya iPad Pro yang M1, mending di-keep aja M1-nya. Kecuali kalau misalnya kalian punya iPad lama, mungkin kalian kerjanya udah menuju ke profesional, kalian bisa upgrade lah ke iPad Pro M2. Itu mungkin bisa nge-boost produktivitas kalian ataupun dapat mempercepat pekerjaan kalian, jadi lebih enak. Oke, itu aja. Dari 3 produk itu, kira-kira ada yang kalian tertarik nggak? Kalian mau beli yang mana mungkin? Kalian bisa komen di bawah, ataupun kalian ya tanya-tanya apapun lah ke gua, atau mungkin koreksi gua di bawah, di kolom komentar. Nanti pasti gua baca, gua bales kalau lagi sempet ya. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.